Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Para jemaah, kajian kita di siang hari ini tentang bagaimana gambaran tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang akhlak Rasulullah SAW, berarti kita ini bicara tentang al-Islam semuanya. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan akhlak? Kita kalau mendengar istilah akhlak, itu terbersit di pikiran kita ilmu akhlak yang berbeda dengan, yang itu akan berbeda dengan fikih, yang akan berbeda dengan akidah. Itu akhlak dari sisi klasifikasi ilmu. Kalau dalam sebuah dimensi ilmu, maka akan muncul pemetaan namanya ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akhlak. Itu pemetaan dalam klasifikasi sebuah ilmu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan akhlak di sini apa? Al-akhlak dalam bahasa Arab itu bentuk jamak, plural. Dari tunggalnya namanya khuluq. Al-khuluq itu fisik. Kalau al-khuluq itu watak. Al-khalq itu fisik. Fisik kita ini, fisik, bentuk fisik kita. Seperti dalam doa apa? Doa pakai baju apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, di situ ada kata khalqi, di situ ada kata khuluqi. Jadi Allahumma kama ahsanta khalqi, ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah, mempercantik, bikin ganteng, cantik badan saya, fahassin khuluqi, di situ disebutkan dengan kata diksi khuluq. Nah, di sini ada beda. Al-khalq fisik, al-khuluq itu at-tabru wasijiyah, watak, perangai orang. Jadi al-khuluq itu watak, perangai seseorang. Kalau dalam ilmu psikologi, watak itu terbagi jadi dua. Dan para ulama juga bilang watak manusia ini ada dua. Ada yang jibili, ada yang muktasab, ada yang bawaan dari orang juga begitu. Seperti ungkapan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, inna fika khoslatani yuhibbuhum Allah. Kamu itu punya watak bawaan dari lahir yang dicintai sama Allah. Jadi bilang watak bawaan dari lahir, dia sudah begini, ya sudah begini.
Yang kedua muktasab. Muktasab ini diperoleh lewat jalur belajar dan kebiasaan. Kalau bahasa para ulama seperti Ibnu Qayyim dengan bahasa riyadhah. Riyadhah ini bukan olahraga maksudnya. Riyadhah ini maksudnya pembiasaan. Istilah ini banyak dipakai oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin. Kitab ditulis masa transisi Ibnu Qayyim dari era tasawuf ke era salaf. Jadi riyadhah, watak yang kedua ini diperoleh dengan cara pembiasaan. Memang bukan bawaan dia, bukan bawaan dia dari kecil, dari lahir, bukan begitu. Tapi ini diperoleh dengan cara apa? Dari belajar dan kebiasaan. Berarti tingkat kesulitan itu akan diperoleh pada bentuk khuluq, perilaku watak yang kedua. Ini yang pembiasaan dia. Ya, pembiasaan dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya watak jibili, bawaan. Tentu ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dimulai dari kisah pembelahan dada Rasulullah SAW itu. Pembelahan dada Rasulullah SAW pada usia 4 tahun di saat beliau masih di bawah asuhan Halimah, wanita dari suku Bani Sa'ad. Makanya disebut dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah dari suku Sa'ad. Pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pembelahan dada yang bersifat hakiki, nyata, untuk menanamkan sifat-sifat mulia pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini watak jibili, perilaku jibili. Seperti pula terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman Ibnu Mas'ud, dan sebagian besar orang-orang Arab pada waktu itu yang memiliki watak bawaan, yaitu al-karam, kedermawanan. Ya, al-karam itu bagian watak dari mereka. Abu Bakar As-Siddiq memiliki lebih dari itu. Begitu pula Utsman Ibnu Mas'ud. Ini bawaan. Makanya ketika Islam datang, orang-orang seperti mereka ini tidak mengalami kesulitan untuk menerima Islam, karena watak bawaannya memang sudah mulia. Ini al-khuluq namanya, al-khuluq al-jibili, orang bahasa seperti itu, yaitu watak bawaan seseorang. Ya, jadi bicara akhlak, kita bicara watak-watak seseorang, bicara watak, perilaku. Ya. Ini secara bahasa, ini pengertian bahasa. Akhlak atau khuluq, menurut pengertian istilah para ulama, saya sebutkan secara umum saja. Khuluq, pengertian para ulama itu adalah sesuatu yang ada dalam jiwa seseorang, sesuatu yang ada pada jiwa seseorang, dalam hati seseorang, dan itu muncul dalam perbuatan yang zahir. Saya ulangi, khuluq itu sesuatu yang tersimpan, tertanam dalam jiwa seseorang dan muncul dalam perbuatan yang zahir, fisik, muncul dalam fisik dia. Ini kesimpulan dari takrif, pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Berarti kalau kita ambil kesimpulan dari penjelasan ini,
Berarti khuluq itu sebetulnya di mana akarnya? Apakah khuluq itu akarnya pada batin atau zahir? Batin, sesuatu yang terpendam dalam hati, atau pada zahir, perilaku? Tidak. Sesuatu yang tersimpan dalam jiwa seseorang dan itu muncul dalam perbuatan dia. Berarti akhlak itu pada hakikatnya di mana? Batin, hati. Akhlak itu pada hakikatnya di hati seseorang. Buahnya dari apa yang ada dalam hati, itulah muncul dalam perbuatan. Fa in kanat hasanah fa atharuhu hasanah. Jika yang terpendam dalam hati dia itu baik, maka buahnya dalam sikap dan perilaku dia akan baik. Jika yang terpendam dalam hatinya dia itu buruk, maka yang muncul dalam perbuatan dia akan buruk. Paham sampai sini? Oke. Kita lihat di paham nggak yang ini, yang perempuan-perempuan nyambung atau enggak nyambung ya? Coba kita lihat di surat Ibrahim. Surat Ibrahim pada ayat yang 24. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Inilah akhlak jamaah. Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Para ahli tafsir mengatakan itu adalah tauhid. Itu adalah tauhid. Ibarat sebuah pohon di mana akarnya itu kuat, lalu akan muncul batangnya, ranting dan buahnya. Lihat, ya. Jadi semua itu bermuara pada jiwanya dia. Ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh seseorang itu ada segumpal darah. Kalau baik, baik semua. Kalau jahat, jahat semua. Itu adalah hati. Ada apa dengan hatinya? Jika hatinya itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, indah, yaitu tauhid, maka akan lahirlah akar yang kuat dalam jiwanya. Akar yang kuat akan melahirkan batang pohon yang sangat kokoh sekali, sehingga akan tumbuh ranting-ranting dan buahnya. Buahnya akan muncul setiap saat. Setiap saat buahnya itu muncul. Inilah namanya akhlak. Memang akhirnya akhlak itu sesuatu yang muncul dalam diri seseorang, yaitu perilaku. Tapi perilaku itu ternyata tak akan muncul dengan sendirinya. Perilaku itu muncul karena akarnya yang kuat. Jadi kalau ditanya akhlak itu sebetulnya muaranya dari mana? Hati. Paham? Saya ulangi, akar itu muaranya dari hati. Tetapi akar itu adalah sesuatu yang dilihat oleh mata, yaitu perbuatan. Berarti
Kita balik lagi, perbuatan itu tak akan muncul begitu saja. Seperti seseorang melihat pohon. Pohon itu dilihat oleh seseorang dari sisi apanya? Rindangnya. Rindangnya, kalau dia pohon tak berbuah. Kalau dia pohon berbuah, buahnya. Itu yang dilihat oleh orang. Padahal pohon yang rindang, pohon yang berbuah terus-menerus, itu pasti dipengaruhi oleh apa? Akarnya. Pasti akan dipengaruhi oleh akarnya. Jadi itulah namanya akhlak. Bentuk tunggalnya khuluq namanya. Makanya para ulama kita mengatakan al-khuluq minal iman. Akhlak itu adalah iman. Akhlak itu adalah iman. Tidak akan bisa terlepas akhlak itu dari iman. Tidak mungkin itu berdiri sendiri, tidak bisa teman. Nanam jengkol yang nggak akan berbuah apel, mimpi kamu. Nanam jengkol mau pengen buah apel, tidak bisa. Ini pahami dengan baik. Berarti semakin kuat keimanan seseorang, maka akan muncul dalam akhlak dia yang baik, perilaku dia, watak dia yang baik. Akidah tauhid dia semakin kuat, maka watak dia pun akan baik. Ya, kita buktikan. Coba lihat surat Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya. Ya. Innamal mu'minuna, mulai disebut dengan sebutan apa? Innama. Tahu kata innama dalam bahasa Arab itu digunakan untuk penyempitan arti. Ada hasr istilahnya, penyempitan arti. Innama, cuman, hanya, ini saja, itu namanya innama. Innamal mu'minuna, orang-orang beriman adalah orang yang ini saja, cuman ini orang yang beriman. Siapa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, takut hatinya. Idza tuliyat alaihi ayatu, kalau Al-Qur'an dibaca, iman dia bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang ketiga dia tawakal sama Allah. Terus yang keempat apa? Alladzina yuqimunas shalah, mereka sholat. Wa yu'tunaz zakat, mereka bayar zakat. Tuh, ya kan? Iman melahirkan apa? Perilaku. Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Apa yang disebutkan di situ? Mulai dari akidah, ibadah sampai perilaku. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanatnya yang diberikan kepada dia, perjanjian dia tepati. Walladzina hum li furujihim iffah, kemuliaan, dia jaga kehormatan dirinya. Akhlak semuanya, perilaku. Tapi disebut di depan ayatnya disebut dengan apa? Al-mu'minun, orang beriman. Di Al-Baqarah, laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal bir apa? Man aman. Kebaikan itu bukan kamu ke barat ke timur. Kebaikan itu mulai disebutkan rukun iman, terus disebutkan rukun Islam, terus disebutkan muamalah, pergaulan dengan sesama manusia. Allah sebut semua ini iman.
Jadi akhlak itu watak perilaku seseorang, dan itu keimanan dia. Inilah watak dia. Siapa watak dia ini? Watak orang yang punya iman. Jadi kita gabungkan antara pengertian bahasa dengan menurut ini ayat Quran dan hadis. Jadi watak seseorang itulah muncul dari mana wataknya dia? Munculnya dari mana? Imannya dia. Inilah akhlak. Jadi kalau orang melepas akhlak dari tauhid akidah, ya gimana ya? Kayak orang nanam pohon yang pakai akar. Ya, gimana ya? Bicara pohon terus nggak bicara akar, ya nggak ada. Ya mungkin. Akhlak itu ya tauhid. Belajar ngaji di mana-mana tauhid akidah. Buat apa belajar tauhid kalau nggak punya akhlak? Dan suka ngomong gitu kan orang. Ini ngomongnya menggigau ini orang ini ngomong nggak sadar, mabok ini orang ngomong. Jadi akhlak itu lahir dari mana? Iman tauhid seorang jemaah. Oke, makanya dari sini kita akan melihat kenapa orang yang berakhlak itu mendapatkan janji surga. Ya, udah yang penting kan akhlaknya. Ya, kontradiksi juga sih masyarakat ini karena asbun. Yang penting kan niatnya Pak. Nah, ya kan? Yang penting niat berarti dia nggak peduli dengan perilaku. Ada lagi sisi masyarakat yang mengatakan yang penting akhlaknya. Hati itu nggak usah dibicarakan, itu urusan dia sama Allah. Bukan kontradiksi namanya. Terus yang benar yang mana, Bu? Gitu ya. Anda bicara pohon, itu mau melepas pohon dari akar. Nggak bisa. Bicara akarnya doang. Anda nggak perhatian dengan tanamannya, nggak bisa. Inilah namanya al-Islam. Ini namanya Islam. Jadi semakin kuat iman seseorang, ya, perilaku wataknya semakin baik. Kesimpulannya lagi, kalau tauhid iman yang dia pelajari tak melahirkan akhlak, berarti ini bukan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' walladhi yuthmiru ala sahibihi amal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan perbuatan. Ini akhlak. Belajar tauhid tapi nggak punya akhlak. Ya, belajar akidah tapi nggak punya akhlak. Seorang suami, ini sering menjadi keluhan di masyarakat. Seorang suami rajin di pengajian, bahkan suaminya ustaz. Ini saya nggak ngarang, ini nyata. Suaminya ustaz, suaminya mahasiswa, masih kuliah di Jamiah Islamiyah di Madinah. Tapi ketika di rumah tak punya akhlak dia sama sekali. Lalu apa yang dia pelajari sebetulnya? Tak tahu istrinya yang curhat sama saya. Wah, bukan di Nabawi, bukan. Dan nggak pakai berdamping begitu dong. Jadi baper. Jadi yang dipelajari itu apa? Tidak memunculkan perilaku. Suaminya ustaz, tapi di rumah tak mencerminkan ilmu yang dia pelajari.
Ini berbahaya. Jadi inilah kita pahami dulu muqaddimah fil akhlak. Watak, ternyata watak lahir dari iman. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Tabrani, Imam Baihaqi, disahihkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ana za'imun bi baitin fi ramadil jannah. Saya menjadi pemimpin di surga yang paling tinggi. Liman tarakal miraq, bagi orang yang tidak suka berdebat. Di dalam, saya ambil contoh kasus rumah tangga. Kalau dalam hadis-hadis yang selalu disoroti itu perempuan. Kenapa? Karena perempuanlah yang suka berdebat dengan mulutnya yang ceribis. Ya, Anda suka, nggak suka, Anda senang, nggak senang, inilah perempuan. Liman tarakal miraq, meninggalkan perdebatan. Dalam sikap rumah tangga, istri Anda lagi bawel-bawelnya. Maka termasuk akhlak yang mulia adalah apa? Anggap istri Anda yang bawel burung kenari yang lagi berkicau di balik tadi. Senyumin saja. Itulah akhlak jamaah. Bukan istri Anda lagi bawel terus Anda tanggapi bahlul. Yang bahlul itu. Ya, yang bahlul itu. Apalagi dia lagi menstruasi. Wah, Anda ladeni. Oh, yang mahrum itu. Nah, begitulah perempuan. Kata Imam Ibnu Hajar, ini Imam Ibnu Hajar yang ngomong ibu-ibu. Perempuan kalau lagi cemburu itu tidak bisa membedakan mana panci bawah, mana pancinya bagian atas. Itu omongan Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dia tidak akan bisa membedakan mana bagian bawah, mana atas. Tidak bisa. Itu yang pengantin baru mulai ini paham nanti. Berarti itu ya. Kalau sudah cemburu lagi sewa, dia tidak akan bisa membedakan mana piring, mana mangkok, dia nggak bisa bedakan. Si Peter yang salah, Anda yang Peter. Jangan ajak debat dia. Kamu ajak debat, tahan dulu kamu. Ini contoh. Anazah. Ya, ini akhlak ini. Ini muncul dari iman. Ya. Dan nggak usah diperpanjang. Begitu juga dengan masyarakat awam. Ya. Lihat, ini akhlak. Di baitin, saya akan menjadi pemimpin di istana surga. Siapa yang tidak berdebat dengan orang? Wa ikana muhaq, walaupun dia benar, dia tidak membayangkan. Wa bibaitin fi wasatil jannah, dan surga wasat, tengah-tengah, bagi mereka yang meninggalkan kebohongan walaupun bercanda. Jadi ini semua akhlak. Dan bagi mereka yang punya akhlak mulia, ini semua akhlak. Rabat itu tadi di samping, wasat, tengah, terus a'la jannah bagi orang yang akhlaknya tinggi. Ini rangkaian akhlak semua. Kenapa? Karena ini muncul dari keimanan. Subhanallah. Kalau hanya akhlak itu sesuatu yang terlepas dari tauhid dan akidah seseorang, ya nggak mungkin bisa mendapatkan keutamaan sebegini besarnya. Su'ila Rasulullah SAW an aktsar ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah SAW ditanya apa penyebab utama masuk surga. Penyebab utama dan paling banyak seseorang masuk surga. Paling banyak masuk surga itu apa? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Ketakwaan dan akhlak yang mulia.
Lalu paling banyak masuk neraka apa? Al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Kisah perempuan yang ditanyakan sama seorang sahabat, Aban Ibnu Sofwan, ya Rasulullah, saya punya tetangga perempuan, rajin sholat malam, rajin puasa, tapi mulutnya tidak pernah menjadikan tetangganya itu nyaman. Tetangganya tidak pernah merasa nyaman dengan dia. Apa jawaban Rasulullah? La khair fi, perempuan ini tidak ada kebaikan sama sekali. Padahal rajin sholat malam. Kalau sholat malam jangan ditanya sholat wajib ya. Sholat malam, puasa sunnah dia kerjakan, tapi mulutnya tidak bisa ditahan. Rasulullah bilang tidak ada kebaikan sama sekali di perempuan. Dia bakal masuk neraka. Udah habislah. Inilah akhlak. Berarti apa nilai dari puasa dan sholatnya dia? Apa nilainya? La khair, tak ada nilainya. Tak ada nilainya. Apalah artinya dia hafal Quran 30 juz, tapi dia tak punya akhlak dengan sesama. Makanya kenapa di pondok-pondok itu nilai akhlak ini menjadi tolak ukur utama kenaikan kelas. Tolak ukur utama ini kenaikan kelas. Pernah dulu di zaman saya pesantren Al-Irsyad, ada santri nilainya itu bisa dikatakan mumtaz, di atas 90 rata-rata. Tapi kenyataannya kita tidak naikin dia kelas, dan kita naikkan kelas. Kenapa? Akhlaknya dia nggak beres. Buat apa? Melahirkan anak yang pandai tapi tak punya akhlak, atau melahirkan orang yang punya akhlak? Mana yang kita pilih? Jawabannya adalah jawaban dari pertanyaan apa yang dinilai oleh masyarakat, kecerdasan seseorang atau akhlaknya dia. Apa yang dilihat? Akhlaknya. Kalau cari jodoh yang dilihat apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau ada laki-laki yang punya akhlak, kawinin putrimu sama dia. Tidak ada Rasulullah mengatakan jika datang kepadamu sosok laki-laki yang cerdas dan pandai, pintar dan pandai, enggak. Tapi Rasulullah bilang kalau datang kepada kamu orang yang punya akhlak, kawini dia. Kisah Syuaib dengan putrinya tentang cerita Nabi Musa. Wa wajada imra'ataini tazudan. Gitu kan? Nabi Musa mendapatkan dua perempuan yang lagi ngantri untuk ngambil air dan seterusnya. Ketika salah satu putrinya ini yang tertua ngomong sama bapaknya yaitu Syuaib, ini bukan Nabi Syuaib ya. Ini Syuaib hamba Allah yang saleh. Ya karena jarak Nabi Musa dengan Nabi Syuaib jauh. Ini Syuaib hamba Allah yang saleh. Banyak orang keliru. Ini dikira Nabi Syuaib, bukan, ini bukan Nabi Syuaib. Ini Syuaib hamba Allah yang saleh. Apa yang diucapkan oleh putrinya? Ya abati istajirhu fa inna khayra man istajartahu apa? Qawiyyun amin. Apakah si cewek ini tahu kalau laki-laki ini nabi? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahunya dari mana? Dia baik. Tahunya dia baik aja. Kalian mau ngapain? Inna abana syekhun kabir. Ayah kita udah tua.
Kita nggak bisa ngambil air, kita yang ngambil air. Kita kalau ngambil air, kumpul laki-laki ini selesai dulu semuanya. Baru kita bisa ngambil air. Sini tak bantuin. Nggak kenal siapa lu, siapa kamu, dibantuin. Berarti apa? Akhlaknya baik. Terus dia kuat apa kuatnya? Dia bisa mengalahkan laki-laki yang ngantri di situ, yang berjubel. Dia punya kekuatan berarti. Terus setelah itu apa? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah kami ngundang kamu ingin ngasih balasan terima kasih. Terus Nabi Musa apa bilang? Kamu jalan di belakang saya. Kalau saya salah, kamu lempar pakai batu ke arah yang benar. Berarti dia punya apa? Punya akhlak. Ya abatis takjirmu, kesimpulannya wahai ayah, angkat dia jadi karyawan. Dia tak kenal, ini laki ini namanya Musa, dia Nabi dan Rasul, ulul azmi, itu kan tidak paham. Jamaah, tidak ngerti. Yang dilihat oleh masyarakat apa? Ini yang dilihat oleh orang. Kita orang tua, yang dilihat oleh orang tua pada anaknya apa? Pinternya? Enggak, nomor 2, baiknya, akhlaknya. Begitulah. Tapi kalau pinter, cerdas, punya akhlak, ada khairatul hisan, fihinna khairatul hisan. Ya, kalau kawin sama perempuan cantik banget, anak tunggal, bapaknya kaya raya, bapaknya mau mati, terus apa namanya, harta kekayaan bapaknya dihibahkan sama dia semuanya, ya silahkan ini bisa tolong. Kalau ada apa-apa, kan gitu lah. Tapi kalau ada jangan kelamaan mimpinya, keburu bangun. Ya. Kemudian coba lihat di hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah bilang apa? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat majelisnya dengan saya, majelis itu tempat duduknya dengan saya di hari kiamat nanti, itu adalah orang yang akhlaknya paling hebat. Kisah Ubadah bin Samit, salah satu dari komandan perang waktu penaklukan kota Makkah. Dan komandannya, pasukannya dipecah menjadi berapa? 5, ya, 5 pasukan ya. Dipecah jadi 5 pasukan waktu penaklukan kota Makkah. Salah satunya Ubadah bin Samit. Pagi hari itu Ubadah bin Samit melihat Abu Sufyan keluar dari tendanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan, semua sahabat apal siapa Abu Sufyan? Otak skenario dari semua peperangan kejahatan-kejahatan sebelumnya. Melihat Abu Sufyan keluar dari tendanya Rasulullah SAW di pagi hari itu, Ubadah bin Samit wataknya dengan Umar bin Khattab 11-12. Kalau di Makkah ada Umar, kalau di Madinah ada Ubadah bin Samit. Beliau berada di atas kudanya, dengan gagahnya melihat Abu Sufyan, mengucapkan bait syair panjang, saya tidak hafal, cuma beliau mengatakan al-yawmu yawmu malhamah. Hari ini, pagi ini, waktunya kita untuk apa? Untuk nyincang-nyincang daging. Maksudnya apa? Abu Sufyan bercincang-cincang, mau dipulitin sama Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Wahai Ubadah, mulai hari ini kamu jangan jadi komandan perang. Dicopot dari komandan perang, diangkat anaknya.
Ada apa? Ya, subhanallah. Tentu Ubadah bin Samit sahabat mulia. Ya, sahabat Ansor yang paling mulia Ubadah bin Samit. Tapi itu Rasulullah menilai orang. Apalagi kita jemaah. Padahal Ubadah tetap menjadi sosok sahabat Ansor paling mulia. Nah kita, apa yang kita ambil? Tak heran kalau Rasulullah mengatakan orang yang paling dekat di hari akhirat nanti, di hari kiamat, ya surga yang paling dekat duduknya sama saya adalah orang yang punya akhlak mulia. Kisah Abdullah bin Amr bin As, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Yatlu'u 'alaikum rajulun min ahli jannah, yakturu lihyatuhu ma'a." Sebentar lagi, ini Rasulullah duduk-duduk dengan sahabat. Beliau mengatakan sebentar lagi akan muncul sosok laki-laki penghuni surga. Waduh, setempel ini. Laki-laki penduduk surga, lehyanya, jenggotnya netes air. Ini yang cerita Abdullah bin Amr bin As. Abdullah mengatakan tak lama muncul laki-laki persis seperti katakan Rasulullah. Penampilannya nggak begitu rapi katanya. Ini bahasa halus ya, nggak begitu rapi. Sendalnya ditenteng, bukan tambah. Sendalnya ditenteng. Kalau orang kita bilang, aduh, ya orang baik. Sendalnya ditenteng-tenteng. Lehyanya, jenggotnya netes air. Sudah dilihatin orang semasjid Nabawi. Waduh, penghuni surga ini. Hari kedua, Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama. Kalimat sama. Nunggu siapa lagi ini? Ternyata orang yang sama. Waduh. Hari ketiga, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat yang sama. Yang muncul orang yang sama jemaah. Abdullah bin Umar penasaran. Abdullah bin Amr bin As penasaran. Apa yang diperbuat ini orang? Ngineplah, ini Rika cerita, panjang ceritanya. Rika cerita dia bermalam di rumah orang ini 3 hari. Untuk apa? Ingin melihat kemuliaan apa yang ada pada diri orang ini. Selesai 3 hari, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya mau permisi pulang. Tahukah Anda kenapa saya bermalam di rumahmu 3 hari? Nggak tahu, baru diceritain. Kamu ini dibilang oleh Rasulullah SAW penghuni surga. 3 hari berturut-turut Rasulullah bilang kamu penghuni surga. Saya bermalam di sini ingin melihat kamu ini apa yang kamu perbuat. Ternyata selama 3 hari saya tidak melihat dirimu ada keistimewaan. Kamu tidak ada istimewaan. Waduh. Ini penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As menilai ini nggak ada apa-apa. Kamu kalau malam nggak pernah sholat malam, tidur molor kamu. Kalau ukur mereka sahabat itu dulu malam bangun sholat, zikir. Itu boleh. Ini malam molor kamu. Kamu nggak ada kemuliaan. Itulah diri saya. Udah 3 hari kasih makan, kasih minum. Jawabannya apa? Itulah diri saya yang kamu lihat. Kalau ente gitu gimana? Kita ngajar lu 3 hari numpang, gue kasih makan, kasih minum. Tapi inilah jawabannya. Itulah diri saya. Terus berikutnya apa? Dikasih tahu penghuni surga. Jawabannya apa? Itulah diri saya yang kamu lihat. Saya nggak ada kemuliaan. Luar biasa. Ya sudah, saya pulang, kata Abdullah bin Amr. Ketika dia pulang meninggalkan, dipanggil, ya Abdullah, sini. Ya apa itu? Saya tak pernah di hati saya itu ada apa ya, nyinyir kalau bahasa orang umum. Tak pernah hasad, jengkel sama orang lain. Si fulan dikasih kelebihan, ya sudah itu rezekinya dia.
Si fulan begini, si fulan begini. Saya nggak pernah pusing dengan apa yang ada di tangan orang. Kaget pula kata Abdullah bin Amr. Lalu beliau mengatakan, ini sebabnya Rasulullah mengatakan kamu penghuni surga. Ini namanya apa? Akhlak. Inilah contoh-contoh yang jamaah. Dan seterusnya, inna rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili sha'imin nahar. Orang yang akhlaknya mulia, dia mendapatkan pahala dengan tingkatan-tingkatan yang tinggi seperti orang yang sholat malam dan puasa di pagi harinya. Subhanallah. Rasulullah pernah bilang sama Abu Dzar Al-Ghifari. Tahu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar ini sahabat mulia radhiyallahu anhu, berasal dari suku Ghifar. Ghifar ini daerah wilayah antara Makkah Madinah. Antara Makkah Madinah, di situ ada perbukitan, di situ ada lembah. Nah, disitulah dihuni suku Ghifar. Suku Ghifar ini rata-rata dihuni oleh para penyamun dan perampok. Abu Dzar dulu seperti itu. Beliau keluarga sangat miskin. Makanya hadis-hadis tentang orang miskin. Orang miskin itu begini, orang miskin masuk surga dulu dan sebagainya. Rata-rata hadisnya siapa yang bawa? Abu Dzar yang cerita. Enak dong orang kaya Rasulullah. Dia bisa begini, bisa begini. Siapa? Abu Dzar. Miskin beliau memang. Rasulullah pernah nasihati sama Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, ala adulluka ala khaslatain huma akhafu ala dhahri. Maukah kamu saya tunjuki dua sifat itu ringan kamu lakukan, ringan di punggungmu, maksudnya ringan kamu perbuat. Athqal fil mizan, tapi di timbangan di akhirat itu sangat berat sekali. Mau ya Rasulullah. Beliau bilang apa? Alaika bi husnil khuluq. Watakmu harus baik, perilakumu harus baik. Wa husnis sam, dan jangan banyak ngomong kamu. Jangan banyak ngomong, jangan jadi tolak masjid ya. Subhanallah. Alhasil inilah Islam. Kesimpulan, kita akan coba merenungkan ayat yang di surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada dalam watak yang mulia. Khuluq digunakan kata khuluq. Watakmu, perilakumu wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, azim, sangat mulia, sangat agung sekali, hebat. Lawannya dari ayat ini, inna syarran nasi manzilatan indallah man tarakahun nas tiqa'a syarri. Manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya nanti adalah orang yang ditinggal oleh masyarakat karena nggak mau masalah sama dia.